Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kisah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, manusia yang bertangan emas. Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Ia juga tergolong 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW. Beliau dijamin masuk surga dan termasuk 6 orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Al-Khattab. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercayai Rasulullah SAW. Beliau berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abdul Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah SAW memanggilnya dengan Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah SAW menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Seperti kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam lainnya, Abdurrahman bin Auf tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Namun ia tetap sabar dan tabah. Abdurrahman turut hijrah ke Habasyah bersama kawan-kawan seiman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan kaum kafir Quraisy. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf menjadi pelapor kaum muslimin. Di kota yang dulu bernama Yathrib ini, Rasulullah SAW mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Sa'ad termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. Ia berniat membantu saudaranya dengan sepenuh hati. Namun Abdurrahman menolak. Ia hanya berkata, "Tunjukkanlah kepadaku di mana letak pasar di kota ini." Sa'ad kemudian menunjukkan padanya di mana letak pasar. Maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Belum lama menjalankan bisnisnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk mahar nikah. Ia pun mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Saya ingin menikah ya Rasulullah." "Apa mahar yang akan kau berikan pada istrimu?" tanya Rasulullah SAW. "Emas seberat biji kurma," jawabnya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Laksanakanlah walimah atau kenduri, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati pernikahanmu dan hartamu." Sejak itulah kehidupan Abdurrahman bin Auf menjadi makmur. Seandainya ia mendapatkan sebongkah batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, sampai-sampai ia dijuluki sebagai sahabat yang bertangan emas. Pada saat perang Badar, Abdurrahman bin Auf turut berjihad fi sabilillah. Dalam perang itu, ia berhasil menewaskan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Umar bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Begitu juga dalam perang Uhud. Dia tetap bertahan di samping Rasulullah SAW ketika tentara muslim banyak yang meninggal di medan perang. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal paling kaya dan dermawan. Ia tak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu perang Tabuk, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta benda mereka. Dengan patuh, Abdurrahman bin Auf memenuhi seruan Nabi SAW. Ia memelopori dengan menyerahkan 200 uqiyah emas. Mengetahui hal tersebut, Umar bin Al-Khattab berbisik kepada Rasulullah SAW. Sepertinya Abdurrahman berdosa karena tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah engkau meninggalkan uang belanja untuk istrimu?"
Abdurrahman kemudian menjawab, "Iya, mereka kutinggalkan lebih banyak dan lebih baik daripada yang kusumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. "Sebanyak rezeki kebaikan dan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Abdurrahman. Pada saat pasukan muslimin berangkat ke Tabuk, dalam kesempatan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh oleh siapapun. Ketika waktu salat tiba, Rasulullah SAW terlambat datang. Maka saat itu jadilah Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam salat berjamaah. Setelah hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah SAW kemudian tiba. Lalu beliau salat di belakang Abdurrahman dan mengikutinya sebagai makmum. Sungguh tak ada yang lebih mulia dan utama daripada menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan ummahatul mukminin, yaitu para istri Rasulullah SAW. Dia bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu mulia itu bila mereka berpergian. Suatu ketika, Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah dan membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan kepada ummahatul mukminin. Ketika jatah Aisyah radhiyallahu anhu disampaikan kepadanya, ia bertanya, "Siapa yang menghadiahkan tanah itu untukku?" "Abdurrahman bin Auf," jawab si petugas. Aisyah berkata, "Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggalanku kecuali orang-orang yang sabar.'" Begitulah doa Rasulullah SAW bagi Abdurrahman bin Auf yang terkabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkannya berkahnya, sehingga ia menjadi orang terkaya di antara para sahabat. Bisnisnya terus berkembang dan maju. Semakin banyak keuntungan yang ia peroleh, semakin besar pula kedermawanannya. Hartanya dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Walaupun termasuk konglomerat terbesar pada masanya, namun itu tidak memengaruhi jiwanya yang dipenuhi iman dan takwa. Berbahagialah Abdurrahman bin Auf dengan limpahan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ketika beliau meninggal dunia, jenazahnya diiringi oleh para sahabat mulia seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lain. Dalam kata sambutannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Engkau telah mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmatimu. Amin ya rabbal alamin." Demikianlah kisah tentang sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf yang dijuluki sebagai manusia yang bertangan emas. Semoga kisah tersebut dapat memberikan motivasi untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.